Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiatul Fatika, NIM 2019-51219. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme industri untuk memenuhi tugas UAS mikrobiologi farmasi. Selanjutnya, pengertian mikrobiologi industri, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroba di bidang industri, baik yang menguntungkan di dalam proses ataupun yang merugikan, menghambat proses, toksikasi, dan sebagainya. Untuk yang pertama, persyaratan mikroba dalam mikrobiologi industri itu dari segi perindustrian, mikroba itu merupakan pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki. Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi bagi suatu proses dalam mikrobiologi itu adalah organisme, medium, dan hasil. Yang kedua ada sektor mikrobiologi industri. Bidang kegiatan mikrobiologi industri itu terkandung kepada hasil yang didapatkan. Nah, misalnya ada sektor farmasi, ada sektor energi, ada sektor makanan, dan ada sektor pertanian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisme dalam industri. Jadi kegiatan mikroba itu dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Perubahan di lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sifat, morfologi, dan fisiologi mikroorganisme. Beberapa golongan mikroorganisme itu resisten terhadap perubahan lingkungan karena cepat melakukan adaptasi dengan lingkungan. Faktor-faktor lingkungan yang sering mempengaruhi pertumbuhan mikroba itu antara lain ada suhu, ada kelembapan, ada pH, dan ada ion-ion logam. Yang pertama itu ada suhu. Suhu itu merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan mikroba. Beberapa mikroba mampu hidup dalam kisaran suhu yang sangat luas. Yang kedua ada kelembapan. Tiap jenis mikroba itu mempunyai kelembapan optimum tertentu. Ketiga ada pH. Berdasarkan pH yang ada, mikroba itu dikenal dengan asidofil, neurofil, dan alkalifil. Asidofil itu adalah mikroba yang dapat tumbuh pada pH antara 2,0 sampai 5,0. Untuk mikroba neutrofil itu adalah mikroba yang mampu tumbuh pada kisaran pH 5,5 sampai 8,0. Sedangkan untuk mikroba alkalifil itu dapat tumbuh pada kisaran pH 8,4 sampai 9,5. Yang keempat ada ion-ion logam. Ion-ion logam berat seperti Hg, Ag, Cu, Au, dan Pb atau timbal, aluminium, dan tembaga pada kadar yang sangat rendah itu dapat bersifat toksik. Untuk selanjutnya ada kelebihan mikroorganisme sebagai sumber industri. Yang pertama itu karena mikroba tumbuh dengan cepat, di mana dalam waktu 20-30 menit mikroba itu sudah dapat berkembang biak. Yang kedua, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang ketiga yaitu tidak mempengaruhi iklim, bisa iklim panas maupun iklim dingin, karena dia mudah untuk dikendalikan. Yang keempat, secara genetik, mikroba itu mudah dimodifikasi sesuai kehendak. Selanjutnya, untuk mikroorganisme industri, yang pertama yaitu ada bakteriologi industri. Banyak sekali bakteri yang sangat berperan dalam bidang industri. Misalnya ada Chloritridium bactericum, penghasil asam butirat, Propionibactericum, penghasil asam propionat, dan ada Acetobacter sp, penghasil asam asetat. Lactobacillus sp digunakan untuk membuat yogurt, mentega, dan keju. Pada saat ini itu sudah dikembangkan suatu alat yang disebut dengan turbidostat dan cheomostat. Turbidostat adalah alat yang digunakan untuk membiarkan inokulan atau mikroorganisme yang akan digunakan untuk berbagai keperluan.
Alat yang kedua itu ada cheomostat. Alat ini memungkinkan kita untuk mengembangkan mikroorganisme dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, yang B, mikrobiologi industri. Jadi beberapa jamur yang sangat berperan dalam bidang antara lain adalah Aspergillus niger, yaitu penghasil glukonat dan amilase. Ada Amergis wenti, penghasil pektinase. Ada Aspergillus tertius, penghasil asam itaquat. Dan yang C ada vikologi industri. Dikarenakan sifat virus yang patogen, maka sampai sekarang pemanfaatan virus di bidang industri itu sangat terbatas. Tetapi sekarang dapat dikembangkan menjadi biopestisida dengan teknik menggunakan bacteriophage dan diinfeksikan pada bakteri dengan jalur isogoni. Virus tersebut dapat mengkode produksi toksin yang dapat mematikan serangga. Bisa dilihat, ini adalah produksi asam asetat, yaitu dari fermentasi alkohol menjadi fermentasi asam asetat, kemudian menjadi proses penuaan atau aging, sehingga menghasilkan asam cuka atau vinegar. Selanjutnya, yang pertama ada produksi asam sitrat. Pada tahap awal pembuatannya, asam ini dibuat dari bahan-bahan berasa asam seperti ada buah jeruk, kemudian ditanggalkan menjadi proses fermentasi dengan bahan baku dari tepung, gula, dan sebagainya. Jenis mikroba yang berperan dalam proses fermentasi sitrat adalah Aspergillus niger serta beberapa dari Penicillium dan Mucor. Jadi asam sitrat itu dihasilkan dalam bentuk kristal monohidrat C6H8O7H2O yang tidak berwarna, tidak berbau, dan berasa sangat asam, mudah larut di dalam air dingin daripada air panas. Selanjutnya, ada produksi alanin. Alanin itu adalah asam amino yang diakulasi oleh Microcus aeromobacter, Flavobacterium alkaligenis, Ehrechia, dan Hamir ya. Strain yang terbaik untuk proses alanin adalah Brevibacterium pentos. Jadi untuk bakteri pembentuk alanin akan tumbuh dengan baik itu pada medium glukosa 10%, amonium sulfat 2%, pepton 0,2%, ekstrahamil 0,5%, dan MgSO4 7%, H2O 0,03%, dan CaCO3 2%. Selanjutnya di sini adalah tabel mikrobiologi industri, ada produk dan ada mikrobia yang digunakan. Untuk produk industri itu ada aseton dan butanol. Yang digunakan adalah Chloridium acetylbutyricum dan 2,3 butanidol. Mikrobia yang digunakan yaitu Enterobacter, dan ada enzim protease. Bakteri yang digunakan itu Bacillus, dan ada asam amino yang sudah terjelaskan. Itu mikrobia yang digunakan Corynebacterium glutamicum. Ada vitamin juga dengan mikrobia yang digunakan Blachycella, dan ada asam organik dengan mikrobia yang digunakan Acetobacter. Selanjutnya, jadi mikrobiologi industri itu juga berperan dalam produksi industri medis atau juga berperan dalam produksi industri farmasi, seperti dalam pembuatan antibiotik. Dalam pembuatan antibiotik itu dengan mikroba yang digunakan yaitu Streptomyces sp, Bacillus sp. Dan ada juga obat steroid ya, dengan mikroba yang digunakan yaitu Arobacter. Dan ada juga industri insulin yang mikroba yang digunakan yaitu E. coli. Dan di sini juga ada human growth hormone. Ada juga di sini hidrogen dengan mikroba yang digunakan yaitu Pythonecium bacteria, dan ada metan atau Methanobacterium sp.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.